Itu peninggalan terakhir Nona Fiona. Jangan sembarangan, Bi. Dia nggak apa-apa, mana mungkin tiba-tiba begini. Tanggal tanda tangannya 11 Mei. Tapi tanggal 14 Fiona masih bersama kita. Kamu tahu itu. Fiona memintamu untuk menipu kami kan? Kak, selama ini kita buta mata dan buta hati. Dia memang nggak mau pulang. Kak, Fiona nggak mungkin bercanda soal kematian. Bibi, biarkan aku melihatnya. Kalau kalian menyayangi Nona, kenapa sikap kalian begitu? Kenapa kalian kejam padanya? Sekarang sudah terlambat. Ini yang Nona tinggalkan untuk kalian sebelum dia pergi. Ini yang Nona tinggalkan untuk kalian sebelum dia pergi. Bibi, kalau suatu hari keluargaku tahu yang sebenarnya, tolong berikan ini. Nggak perlu bilang apa-apa. Aku mengerti, Nona. Ini video yang Nona rekam setelah peluncuran. Peluncuran? Ini video yang Nona rekam setelah peluncuran. Peluncuran? Kamu gila. Tara itu adikku. Maksudmu apa? Apa kesalahan kami sampai mendapatkan semua ini? Apapun yang aku bilang, kalian nggak percaya. Kami selalu sangat menyayangimu. Kamu menganggap kami lelucon, mengecewakan. Kakak, Kurang ngajar. Mulai hari ini, kamu dan keluarga kami nggak ada hubungan. Kita yang mengusir Fiona. Ayo, kita tonton di ruang tamu. Ibu, ayah, kakak semua, ini terakhir kalinya memanggil kalian begitu. Kalau kalian menonton ini, aku sudah pergi kan? Perjalananku sudah jauh. Aku bisa apa untuk memudahkan keadaan buat semua kakakku, juga ibu dan ayah? Aku berpikir keras. Malam ini, akhirnya aku tahu. Pergi saja. Sekarang itu satu-satunya pilihan yang bagus. Tapi aku yakin kasih sayang kalian untukku tulus. Aku yatim piatu tanpa orang tua, orang yang ditinggalkan oleh dunia. Tapi kalian membuktikan aku nggak sendirian. Kalian membawa aku dari panti, memberiku rumah yang hangat, mengajariku arti kasih sayang yang tulus. Dalam hidupku yang sedih, kalian cahaya itu. Selama 12 tahun ini, masa terbaik dalam hidupku yang kubanggakan. Kenangan itu pasti kujaga terus. Kak Armin, jaga diri ya. Makasih sudah menjagaku. Selamat ya. Proyek tidur panjang akan segera berhasil. Jangan khawatir melulu. Kamu harus bahagia. Kak Jun sayang, sekarang kamu bisa nonton video. Makasih sudah merawatku. Kak John, kamu ganteng banget.
Hargai keindahan di sekitarmu demi aku. Kajol sayang, makasih sudah jadi kesatriaku. Lambung kamu gampang sakit. Jangan lupa makan dong. Kamu harus selalu menjaga dirimu. Apa hebatnya mereka? Kalau kamu ini bisa melawan 17 orang, mereka pasti takut. Kalau mereka berani begitu lagi, sumpah, nggak akan kakak biarkan kabur. Nggak usah khawatir, mengerti? Kalau mereka datang lagi, beritahu aku. Paham? Mengerti? Kamu tertawa, paham ya? Ibu dan ayah, terima kasih atas rumah dan kenangan indah. Makasih banyak ya. Aku benar-benar senang kalian menemukan putri kalian. Dengan keluarga asli kalian, semoga bahagia. Menjadi putri kalian dan adik perempuan kakak-kakakku sungguh membahagiakan. Kalian membuatku hidup dalam mimpi indah. Aku sangat bersyukur. Tapi mimpi itu sudah berakhir. Sudah waktunya pergi. Di kehidupan selanjutnya, jangan jadi keluarga lagi ya. Tara, beraninya kamu datang ke sini. Ini semua salahmu. Joel, Tara ini adikmu. Kamu sedih banget karena Fiona. Tapi jangan begini, tolonglah. Tara. Mati kamu, mati. Tara! Tara. Joel, kenapa kamu begitu pada adikmu? Ya, Fiona sudah nggak ada. Tara sakit. Kita nggak tahu apa yang Tara lakukan pada Fiona. Dia membohongi kita selama ini. Dia membuat Fiona kabur. Kekecewaan Fiona pada kita karena anak itu. Diam, Joel. Diam saja. Fiona nggak pulang. Aku juga nggak mau dia ke rumah kita. Putriku gimana, Dok? Kondisinya parah. Dia punya penyakit jantung bawaan. Mungkin penyakit keturunan. Sebaiknya seluruh keluarga juga diperiksa. Keluarga kami nggak punya penyakit jantung. Kami menjalani check up tiap tahun. Kalau ada masalah, pasti sudah kelihatan kan? Apa ada catatan medis Tara? B? Golongan darah orang tua A. Kenapa dia B? Jadi, Tara bukan anak kandung mereka. Waktu kami adopsi, kami mengecek data DNA di panti asuhan. Dia anak kami. Ayo pastikan. Kita tanya langsung. Kamu siapa? Apa maksudnya? Aku kan adikmu, Kak. Masih berani bohong? Keluarga kami gak punya riwayat sakit jantung. Kamu punya kelainan bawaan. Golongan darah ayah dan ibu A, kamu B. Gimana kamu tahu? Awas kamu. Kalau semua rahasiamu nanti terbongkar, nasibmu pasti lebih buruk daripada Fiona. Ya benar. Baru sadar ya. Apa seluruh keluarga bodoh? Aku bukan anak kalian.
panti asuhan kalian memilihku. Mana mungkin menolak hidup mewah. Kamu membohongi kami dan menyakiti Fiona yang gak bersalah. Yang mati seharusnya kamu, bukan Fiona. Berbohong belum cukup ya. Catatan DNA juga dipalsukan. Lihat saja. Pasti ada balasannya. Siapa yang memalsukan DNA? Panti asuhan keliru. Aku memanfaatkan itu. Apa? Jadi, adik kandung kami di panti asuhan itu... Cepat, bilang putriku di mana? Siapa? Bodoh. Dia selalu di dekatmu. Kamu gak kenal. Apa? Fiona. Fiona itu anak kandungmu. Jangan asal bicara. Kalau kamu begini terus, kamu nggak boleh di sini lagi. Kamu bukan gak percaya pada aku. Kamu hanya gak mau mengakui kesalahan, kan? Fiona, Fiona anak kandungku. Satu-satunya cahaya keluarga. kenapa kamu seperti itu? Kenapa enggak? Semua yatim piatu di sana. Kenapa memilihnya? Kenapa hanya dia yang anak orang kaya? Kenapa seumur hidup aku harus miskin? Kamu! Sudah terlanjur. Dia sudah meninggal. Mati kamu, mati! Mati kamu! Kamu datang dengan identitas palsu. Kamu menindas dan memfitnahnya. Lalu kamu dengan kejam membunuh anjing yang sangat dia sayang. Kamu gila! Belum semua. Jatuh di tangga juga ideku. Aku sengaja jatuh. Gudang juga jebakanku. Tapi dia selamat. Dia pasti kesakitan di sana. Selamat ya. Joel, aku memanggilmu supaya menabrak api. Lalu Fiona menusukku. Jangan bercanda. Dia nggak punya nyali kok. Kamu jahat. Gak akan kumaafkan. Ini baru permulaan. Ceritanya masih banyak. Mau dengar? Ganti rugi nyawa Fiona. Tahan, Joel. Membunuhnya terlalu mudah. Ganti rugi apa? Bodohnya. Yang membunuh Fiona, kalian sendiri. Berlagak baik begitu. Terus-menerus bilang kalian menyayanginya. Apa benar sayang? Bicara lagi nanti aku. Kamu, kalau aku memfitnah Fiona, kamu mukulnya, memakinya. Apa itu namanya sayang? Kamu selalu bersikap sok benar, baik, dan suci. Begitu aku bicara, kamu memberiku barang Fiona. Apa itu namanya sayang? Lalu kamu, John, mata dan hatimu buta. Fiona sering menyelamatkanmu. Pernah berterima kasih langsung. Apa itu namanya sayang? Kalian leluconnya. Kalian tahu aku salah, tapi karena aku anak kandung, kalian berpura-pura nggak dengar, membiarkan aku. Sama sekali nggak peduli betapa terlukanya Fiona. Apa ini yang sayang? Sayang yang kamu bilang, apa itu nggak percaya, menyiksa, mengabaikan anak? Kalian membawanya pulang, lalu kalian meninggalkannya. Sampai Fiona pergi, kalian yang mengusirnya, bukan karena aku. Dia ditinggalkan keluarga yang dia sayang. Fiona, maafkan ibu sayang. Ibu kangen banget sayang. Ibu yang paling menyakitimu. Ayah bilang akan menjagamu, tapi membuatmu terluka. Aku bajingan. Aku pantas mati. Iya, aku percaya padamu dan mengabaikan Fiona. Dosa ini ku bawa seumur hidup. Begitu juga kamu. Harus kamu tebus. Setiap detik, sisa hidupmu, kamu harus menyesali kesalahan. Bersiaplah. Apapun kata orang, aku putri keluarga Tahir. Kamu tahu kakakku, Armin Tahir. Lepaskan, kalian mau dipukul sampai mati. Kamu bukan anggota keluarga kami lagi. Bawa dia ke RSJ. Dasar bajingan. Lepaskan, kalian mau dipukul sampai mati. Kamu bukan anggota keluarga kami lagi. Bawa dia ke RSJ. Ibu, ayah, kakak-kakakku. Aku pulang. Fiona.
Maafkan ibu sayang. Fiona. Bu, aku mau berhenti. Kamu sudah 20 tahun bekerja di sini. Kalau ada masalah, aku bantu. Jadi, Nona nggak ada alasan untuk tinggal. Ini hadiah terakhir yang ditinggalkan Nona. Ini hadiah terakhir yang ditinggalkan Nona. Kakak, ada apa? eksperimen yang kusiapkan 2 tahun masih disetujui. Jangan menyerah, Kak. Eksperimen ini akan memberi nilai luar biasa bagi dunia. Aku percaya padamu. Iya. Setelah eksperimen disetujui, proyek ini akan dinamai seperti julukan, Proyek Tidur Bintang. Wah, kalau begitu aku akan membuat piala untukmu. Fiona, aku sudah mengecewakan kepercayaan dan dukunganmu. Kamu menarikku keluar dari kegelapan, tapi aku nggak bisa menjagamu. Kakak, cuacanya hangat sekali. Hah, pohon itu sudah ada tunasnya. Buat apa? Aku nggak melihat apa-apa. Kak, nggak apa-apa. Aku jadi matamu. Aku ceritakan padamu. Meskipun aku melihat, apa gunanya kalau nggak ada kamu? Fiona, demi menjaga kesehatanku, kamu memasak bubur saat cedera. Tapi aku mengecewakanmu. Aku membuatkan bubur. Makan dulu ya. Kalau nggak berangkat, nanti telat loh. Jangan buang-buang tenaga lah. Ayo pulang sayang. Beri aku kesempatan minta maaf. Kok aku tega bilang begitu ya? Aku membuat kesalahan besar. Aku percaya kebohongan dan menyakiti putriku sendiri. Kamu Fiona kan? Mulai hari ini aku jadi ibumu ya. Aku ayahmu. Kita sekarang keluarga. Apa salah kami padamu sampai kamu bertingkah begini? Kurang ajar. Mulai hari ini, keluarga kami dan kamu gak ada hubungan. Fiona, ibu menyesal banget. Gak mungkin. Fiona masih ada. Kita memang jahat banget. Dia marah dan bersembunyi. Aku pasti menemukannya. Aku satu-satunya putri dalam keluarga. Kesayangan. Paling disayang di dunia. Ah, cantik.
kakak-kakak juga, ibu, ayah, punya aku semua. Cinta mereka punya aku, semua, punya aku semua. Kak, sudah ada kabar? Fiona, kamu kemana? Fiona satu-satunya. Kami akan memberi apa saja. Tolong aku mohon, bantu kami menemukan Fiona. Sudahlah. Fiona! Fiona, akhirnya aku... Kenapa kamu? Dasar. Sudah 3 bulan ya, kita mencari ke seluruh dunia. Kenapa belum ada kabar? Fiona, di mana sih kamu? Kakak, kejutan! Selamat buat proyeknya. Belum bisa dirayakan kok. Tanpa sukarelawan, gak bisa mulai. Jangan takut, Kak. Nanti aku jadi sukarelawan. Jangan bercanda soal itulah. Dibandingkan dengan prestasi dan eksperimenku, kamu lebih penting. Aku ingin kamu bahagia. Sukarelawan. Gak ada tanda kehidupan. Gak ada jejak kematian. Semua catatan sudah menghilang. Proyek Tidur Bintang adalah rahasia tingkat tinggi. Data pendaftar nggak boleh bocor. Masuk kapsul tidur dianggap kematian. Data pribadi nggak ada. Hari itu dia. Itu di dekat tempat riset. Fiona biasanya nggak pernah ke sana. Lalu, hari waktu Fiona menghilang. Saat itu pendaftar masuk ke kapsul. Enggak. Fiona, apa? Armin, kemana? Ada kabar soal Fiona? Siang, Pak. Senang sekali Anda bisa datang. Eksperimen berjalan seperti biasa. Buka pintunya. Cepat. Kak, mau cari Fiona kan? Kita mau apa? Sukarelawan di dalam. Siapa? Kak, apa kamu menduga Fiona ada di dalam? Jawab. Adikku kan? Pak, data sukarelawan nggak boleh diungkapkan. Masa bodoh dengan aturan? Kalau kamu nggak jawab, kamu dipecat. Pak, tolong keluar. Tolong beritahu aku, dia anakku. Aku mau berbuat apa saja asal dia hidup. Pendaftarnya Fiona Tahir, anak Anda. Fiona, ini ayah. Ibu di sini, Fiona. Fiona, ini kakak. Kamu dengar? Hentikan sekarang juga, atau aku hancurkan. Sudah terlambat. Terlambat gimana? Panggil damkar saja. Jangan. Kalau dirusak,
Fiona meninggal. Ini salahku. Petunjuknya banyak, tapi aku nggak lihat. Waktu Fiona pergi, aku masih berpesta. Aku nggak pantas jadi kakak. Bukan. Ayah yang salah. Sebagai ayahnya, ayah gagal menjaganya. Bahkan memutuskan hubungan. Ayah yang gak pantas. Aku nggak tahu Fiona memikirkanku. Aku malah suka memukulnya. Aku menelantarkan anakku. Fiona, apa pesan terakhirnya? Kami bertanya padanya apa dia punya keterikatan. Katanya nggak ada. Sudah pasti kita sudah melukainya. Sekali saja aku ingin melihat Fiona. Tolong, 5 menit saja. Aku memohon padamu. Nggak bisa. Area eksperimen harus tetap steril. Kontak dengan virus akan menambah risiko. Itu juga mengancam nyawanya. Kapan aku bisa melihatnya? 30 tahun lagi. Jika eksperimen sukses, dia akan bangun. 30 tahun, selama 30 tahun. Fiona di dalam gelap selama itu. Dia itu kan takut gelap. Aku rela menyerahkan kekayaanku. Aku mohon selamatkan dia. 30 tahun lagi, pasti Anda bertemu dengannya. Jangan takut ya. Cahaya untukmu pasti aku temukan. Seperti kamu selama ini. Kami pasti datang. Dalam 30 tahun, dunia pasti lebih indah. Kita akan bahagia bersama. Lagi. Eksperimennya sukses. Transplantasi korneanya lancar. Kita bisa bertemu Nona Fiona. Setelah 30 tahun, ibu bisa memeluknya. Ibu, ayah, kalian sudah berjuang keras. Kakak, kamu yang berjuang paling keras. Kita semua merasakan hal yang sama, kakak. Masih ada pemeriksaan. Mohon tunggu dulu. Hasil tesnya sudah ada. Kamu sangat sehat. Ada informasi keluarga jika diperlukan. Nona Fiona Tahir, kamu punya warisan besar. Apa itu mengingatkanmu? Apa ya? Aku kok nggak ingat apa-apa ya? Nona Fiona? Fiona, sayang. Ayo pulang. Apa kita pernah bertemu? Fiona, aku kakak. Fiona, kamu hanya bercanda kan? Kami kangen padamu. Fiona. Maaf ya. Permisi dulu. Selamat tinggal, kakak-kakak.